Sesabar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berani mengkorbankan anaknya. Jangan kita lihat kita ini lagi susah untuk berbuat baik. Nabi Ibrahim mencontohkan ketika itu beliau dalam keadaan susah payah, jauh dari keluarga. Sekali datang kepada anaknya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dibunuh anaknya, untuk disembelih. Apakah kita sesabar Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi Ibrahim mendapatkan ujian dari Allah subhanahu wa ta'ala dan berani mengkorbankan anaknya. Jangan kita lihat kita ini lagi susah untuk berbuat baik. Nabi Ibrahim mencontohkan ketika itu beliau dalam keadaan susah payah, jauh dari keluarga. Sekali datang kepada anaknya, Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk dibunuh anaknya, untuk disembelih anaknya. Artinya apa? Berkurban pada saat itu Nabi Ibrahim mencontohkan kepada kita, di masa-masa sulit maka pahalanya jauh lebih besar dan Allah subhanahu wa ta'ala lipat gandakan. Ikhwani, akhwati yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam melakukan kebaikan demi kebaikan, bukan di masa beliau ketika itu merasa dalam keadaan senang, dalam keadaan mudah. Akan tetapi hakikat ketakwaan seorang hamba diuji ketika dia sedang susah. Nabi besar Muhammad SAW memiliki masalah yang besar. Jangan kita kira bahwa sesungguhnya masalah yang besar atau musibah yang besar yang mendatangi kita itu adalah bukti bahwa Allah tidak cinta kepada kita. Tidak. Kalau saja orang yang paling mulia adalah orang yang tidak memiliki musibah, tentu Nabi Muhammad adalah orang yang akan Allah subhanahu wa ta'ala selamatkan dari musibah. Tapi tidak. Ikhwani, kita baca sejarah Nabi besar Muhammad SAW belum lahir, ayahnya sudah meninggal. Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, ibundanya sudah meninggal. Nabi besar Muhammad SAW berusia 8 tahun, kakeknya meninggal. Nabi besar Muhammad SAW sedang menjadi orang yang dianggap orang paling hebat di kota Makkah. Seketika itu Rasulullah SAW mendakwahkan agama Islam, Rasulullah SAW diusir, Rasulullah SAW dikucilkan. Jadi jangan pernah kira bahwa sesungguhnya ibadah itu adalah hal yang kita lakukan ketika kita mudah. Tapi sesungguhnya ibadah yang paling hebat, ibadah yang pahalanya lebih besar adalah ketika kita lakukan dan ketika itu kita tidak mampu untuk melakukannya dan kita mengusahakannya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, al-afu indal maqdarah, rasa maaf yang dimiliki oleh Rasulullah SAW ketika Rasulullah mampu untuk membalas. Nabi Muhammad SAW mencontohkan ketika Fathu Makkah, ketika Rasulullah SAW kembali berjaya dan menguasai kota Makkah, beberapa orang yang sudah diwajibkan untuk dibunuh. Karena apa? Karena mereka ini adalah orang-orang yang sangat mengganggu agama Islam dan mereka amatlah memusuhi agama Islam. Rasulullah SAW kumpulkan jadi satu. Lalu Rasulullah SAW bertanya, "Madza tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Menurut kalian apa yang saya akan lakukan kepada kalian? Mereka hanya mengatakan, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Wahai Muhammad, kamu orang baik dan kamu anak cucu orang baik, kamu pasti pemaaf. Saat itu Rasulullah SAW mampu. Mata Rasulullah memandang kepada orang-orang yang sebelum ini adalah orang-orang yang pernah meludah kepada Rasul. Rasulullah disolat di tempat yang sama. Rasulullah SAW solat di tempat yang sama. Ketika itu Rasulullah SAW dilempari kotoran, Rasulullah SAW diganggu, Rasulullah SAW dikucilkan. Putrinya Fatimah memandang kepada ayahnya yang ketika itu dilempari dengan kotoran ketika Rasulullah SAW hendak salat. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq menangis lalu mengatakan, "Apakah engkau ingin membunuh orang-orang yang telah mengatakan Tuhanku adalah Allah?" Nabi Muhammad mampu membalas. Tapi apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW? "La tathriba 'alaikumul yawm." Wahai saudaraku, aku akan mengatakan kepada kalian sebagaimana saudaraku Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "La tathriba 'alaikumul yawm." Jangan takut. Kalian telah aku ampuni. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergi kalian adalah orang yang bebas. Ikhwani, Allah subhanahu wa ta'ala ingin melihat sejauh mana cinta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim disayang oleh orang tuanya, dicinta oleh orang tuanya. Akan tetapi ketika melihat orang tuanya ataupun pamannya bertolak belakang dengan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala, dia marah. Lalu apa yang berlaku? Nabi Ibrahim dijauhi, dimusuhi. Lihat perjuangan Nabi Ibrahim. Dari semenjak kecil Nabi Ibrahim bukan orang yang nikmat hidupnya. Nabi Ibrahim dijauhi oleh keluarganya. Lalu Nabi Ibrahim, bagaimana cerita Nabi Ibrahim telah menghancurkan
sesembahan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi Ibrahim dibakar, ikhwani. Nabi Ibrahim dibakar. Akan tetapi ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala begitu besar sehingga Allah Subhanahu wa taala katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau bardan, dingin. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak katakan salaman, mungkin Nabi Ibrahim akan kedinginan. Akan tapi Allah katakan salaman, memberikan keselamatan kepada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam selamat. Dan orang-orang ketika itu melihat kepada Nabi Ibrahim memiliki mukjizat yang begitu hebat. Dibakar akan tapi tidak mempan. Dibakar, keluar daripada tempat tersebut. Diajak oleh Nabi Ibrahim, ayolah masuk Islam. Tidak ada yang masuk Islam. Setelah melihat keajaiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi Ibrahim, tidak ada. Nabi Ibrahim menikah, Nabi Ibrahim tidak memiliki anak. Nabi Ibrahim ketika itu berdoa, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah aku keturunan orang-orang yang saleh sehingga disunnahkan kepada kita untuk meminta kepada Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak cucu orang saleh karena kami belum tentu menjadi hamba yang saleh. Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam meminta kepada Allah sehingga Allah Subhanahu wa taala kabulkan. Setelah Nabi Ibrahim berusia, setelah Nabi Ibrahim memiliki putra, apa yang diperintahkan oleh Allah? Allah perintahkan Nabi Ibrahim mengajak istrinya dan anaknya yang masih bayi tersebut pindah dari kota negeri Syam yang ketika itu Nabi Ibrahim tinggal di tempat tersebut. Disuruh jauh, baru mendapatkan putra. Allah Subhanahu wa taala suruh berjauhan. Akan tetapi lihat, hakikat cinta adalah taatnya seorang kekasih kepada orang yang dia cintai. Maka diperintahkan oleh Allah Nabi Ibrahim ikuti. Lalu diletakkan di Hijaz ketika itu, di kota Makkah. Ketika itu Siti Hajar, kata Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, wahai Hajar, sesungguhnya tidak ada yang beriman di tempat ini kecuali saya dan kamu. Akan tetapi keimanan yang mereka miliki adalah keimanan yang besar. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim bersabar. Nabi Ibrahim cinta sekali kepada putranya Ismail sehingga banyak sekali Nabi Ibrahim sering sekali melakukan ziarah untuk melihat kepada putranya. Ketika putranya sudah besar dan Nabi Ibrahim merasa bahwa sungguhnya beliau sudah memiliki wakil, kemana-mana Nabi Ismail diajak, berada di posisi kanan Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, sudah bangga memiliki keturunan. Nabi Ibrahim bermimpi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk dikurbankan putranya. Akhwani, sabar macam apa lagi ini Nabi Ibrahim? Allah Subhanahu wa taala ingin melihat kesabaran beliau yang begitu luar biasa, dan kita insyaallah Allah Subhanahu wa taala berikan kesabaran, Allah Subhanahu wa taala berikan ketabahan. Walaupun musibah yang banyak Allah berikan, mudah-mudahan ini adalah salah satu tanda bahwa Allah cinta kepada kita. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim kemudian mengatakan kepada Nabi Ismail, wahai Ismail, sesungguhnya saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Apa yang dikatakan anak yang masih baru baligh ini? Apa katanya? If'al ma tu'mar. Wahai ayahku. Beliau tidak mengatakan saya enggak keberatan, tidak. Akan tapi beliau mengajarkan bahwa sesungguhnya segala sesuatu ini berhubungan dengan apa? Perintah Allah. If'al ma tu'mar. Lakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu ya wahai Ibrahim. Sesungguhnya engkau akan dapatkan aku insyaallah termasuk orang-orang yang sabar. Ikhwani, begitu hebat didikan orang tua seperti ini, yang ketika itu ridha dan rela. Yang terpenting Allah ridha kepadanya. Ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka datanglah waktu itu, waktu ketika mereka mendapatkan musibah, akan tapi ada perintah, kedua-duanya bisa bersatu satu sama lain. Nabi Ibrahim memanggil putranya dan putranya sudah bersiap. Ketika ingin hendak dipotong, Nabi Ismail mengatakan kepada Nabi Ibrahim, wahai ayahku, biarkan wajahku berpaling dari wajahmu, karena aku takut ketika engkau melihat wajahku engkau akan sedih, lalu engkau akan meninggalkan perintah Allah karena engkau kasihan kepadaku. Biarkan wajahku berbalik daripada wajahmu, biarkan pandanganmu tidak memandang kepada wajahku kecuali kepada kepalaku, dan supaya juga aku tidak takut melihat alat yang kau gunakan untuk menyembelihku. Hai ayahku, aku takut hatiku berubah dari keimanan menjadi takut kepada hal yang Allah Subhanahu wa taala sudah amanatkan kepadamu. Ayahku, tolong engkau buka bajuku karena aku tidak memiliki baju kecuali baju ini. Kemudian nanti ketika engkau sudah memenggal kepalaku, tolong jadikan baju ini sebagai kafanku. Wahai ayahku, angkat sedikit tanganmu karena engkau memakai baju yang berwarna putih. Aku takut nanti darahku terkena kepada bajumu, lalu engkau pulang kepada ibuku akan menangis ketika melihat tetesan darahku. Dan
akan mengotori bajumu yang untuk digunakan untuk menyolatiku, wahai ayahku. Ayahku, sampaikan salam terakhirku kepada ibundaku yang salihah, karena dia telah mendidikku dengan didikan yang baik. Ayahnya mendidik dengan didikan yang baik. Ikhwani, sabar semacam apa lagi ini? Ini adalah hakikat takwa. Oleh karena itu kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala, kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang yang bisa melakukan amanah Allah di saat kita mudah maupun di saat kita susah.